Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai perekonomian dua sektor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kalisa Putri dengan NIM belakang 029. Saya Regita Ayudi Agustina dengan NIM belakang 031. Saya Putra Adi Firmansyah dengan NIM belakang 121. Saya Nanda Bagus Wicaksana dengan NIM belakang 256. Nah, apa itu perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah model ekonomi yang hanya melibatkan dua sektor utama, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Model ini tidak memasukkan pemerintah atau perdagangan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Rumah tangga berfungsi sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan kemudian menjual barang dan jasa ini kembali kepada rumah tangga, menciptakan siklus aliran pendapatan yang berkelanjutan antara kedua sektor ini. Ciri-ciri pendapatan perekonomian dua sektor. Yang pertama, perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga seperti tenaga kerja dan modal dengan kompensasi berupa gaji, upah, sewa, dan bunga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, bisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung di lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi dapat meminjam dana dari tabungan rumah tangga yang disalurkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori ekonomi makro. Konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang. Hubungan ini dijelaskan dalam fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan A plus B kali Y, di mana C adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, dan B adalah MPC, dan Y adalah pendapatan. Konsep penting yang ada dalam hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah MPC menunjukkan berapa bagian dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Nilainya adalah interval antara 0 sampai 100. Contohnya, jika MPC adalah 0,75, artinya setiap dari 100 rupiah tambahan pendapatan, 75 rupiah akan dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan, porsi untuk konsumsi biasanya menurun karena orang cenderung menabung lebih banyak. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan konsumsi pendapatan adalah yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah ekspektasi masa depan, yang ketiga adalah tingkat bunga, yang keempat adalah tingkat harga, yang kelima adalah distribusi pendapatan, dan yang keenam adalah faktor demografis dan sosial budaya. Keseimbangan ekonomi dua sektor. Keseimbangan ekonomi dua sektor terjadi ketika kebocoran sama dengan suntikan dalam perekonomian atau ketika pendapatan nasional sama dengan pengeluaran nasional. Rumus-rumus dalam keseimbangan perekonomian dua sektor yaitu yang pertama, keseimbangan pendapatan, yaitu Y sama dengan C plus I, di mana C adalah konsumsi dan I adalah investasi. Lalu yang kedua adalah fungsi konsumsi, di mana C sama dengan A plus B kali Y, di mana A adalah konsumsi otonom dan B adalah MPC dan Y adalah pendapatan nasional. Lalu rumus yang ketiga adalah tabungan, di mana S sama dengan Y min C, di mana Y adalah pendapatan nasional dan C adalah konsumsi. Lalu contoh menghitung keseimbangan perekonomian dua sektor adalah jika dalam suatu perekonomian dua sektor diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75Y, di mana C adalah konsumsi dan Y adalah pendapatan nasional. Investasi yang dilakukan perusahaan sebesar 300. Hitunglah yang pertama besar pendapatan nasional saat keseimbangan, yang kedua besar konsumsi saat keseimbangan, dan yang ketiga adalah besar tabungan saat keseimbangan. Untuk menghitung besar pendapatan nasional saat keseimbangan, kita akan menggunakan rumus keseimbangan, di mana Y sama dengan C plus I. Dalam soal diketahui bahwa C adalah 100 plus 0,75Y, jadi Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 300. Y sama dengan 100 plus 0,75Y ditambah 300. Y min 0,75Y sama dengan 400, 0,25Y sama dengan 400, dan Y adalah 1600. Lalu yang kedua adalah menghitung besar konsumsi saat keseimbangan. Untuk menghitung tersebut kita akan menggunakan rumus yang sudah ada dalam soal, yaitu C sama dengan 100 plus 0,75Y.
Dan di soal pertama sudah diketahui Y adalah sebesar 1600. Jadi C adalah 100 plus 0,75 Y. C sama dengan 100 plus 0,75 Y C sama dengan 100 plus 0,75 dikali 1600. C sama dengan 100 plus 1200 dan C sama dengan 1300. Lalu yang terakhir adalah besar tabungan saat keseimbangan. Untuk menghitung besar tabungan saat keseimbangan, kita akan menggunakan rumus S sama dengan Y min C, di mana Y adalah 1600 dan C adalah 1300, jadi S adalah 300. Selanjutnya, definisi kecondongan mengkonsumsi. MPC menggambarkan perubahan dalam pengeluaran konsumsi akibat perubahan pendapatan. Jika seseorang menerima tambahan pendapatan, sebagian dari tambahan tersebut akan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk tabungan. Formula sederhana untuk menghitung MPC adalah MPC sama dengan delta C per delta Y. Next. Selanjutnya, MPC, marginal propensity to consume, adalah proporsi pendapatan tambahan yang digunakan untuk konsumsi. Rumusnya adalah MPC sama dengan delta C per delta Y. MPS, marginal propensity to save, adalah proporsi pendapatan tambahan yang disimpan. Rumusnya adalah MPS per delta S per delta Y. Hubungan antara MPC dan MPS dalam hubungan ini, MPC tambah MPS sama dengan 1. Lalu, multiplier mengukur dampak perubahan pengeluaran terhadap total pendapatan. Dengan menggunakan rumus multiplier sama dengan 1 per 1 min MPC sama dengan 1 per MPS. Semakin besar MPC, semakin besar multiplier dan dampak perubahan pengeluaran terhadap perekonomian. Pelaku ekonomi dalam siklus perekonomian dua sektor. Pelaku ekonomi utama terdiri dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Yang pertama, rumah tangga konsumen dinyatakan berperan menyediakan faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal, dan entrepreneur. Faktor produksi tersebut dijualkan kepada produsen di pasar faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga produsen berfungsi mengkombinasikan sebagai faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen dan memproduksi barang dan jasa dan dipasarkan kembali ke RTK melalui pasar barang. Kemudian yaitu diagram siklus perekonomian dua sektor. Diagram siklus perekonomian dua sektor adalah representasi visual yang menggambarkan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dalam sebuah perekonomian sederhana. Diagram ini menunjukkan aliran barang, jasa, dan pendapatan antara kedua sektor. Diagram siklus perekonomian dua sektor memiliki beberapa elemen kunci, yaitu 1. Rumah tangga menyediakan faktor produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan kepada perusahaan. Menerima pendapatan dari perusahaan sebagai imbalan, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua yaitu perusahaan menggunakan faktor produksi dari rumah tangga untuk memproduksi barang dan jasa, menjual barang dan jasa kepada rumah tangga. Yang ketiga yaitu pasar faktor produksi, tempat di mana rumah tangga menyewakan faktor produksinya kepada perusahaan. Yang keempat, pasar barang dan jasa, tempat di mana perusahaan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga. Yang kelima yaitu aliran. Aliran pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga, aliran barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga. Diagram ini menggambarkan siklus berkelanjutan di mana rumah tangga dan perusahaan saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Contoh diagramnya sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga dan perusahaan, tanpa pemerintah atau perdagangan luar negeri. Dalam model ini, rumah tangga menyediakan faktor produksi yang menghasilkan pendapatan, sedangkan perusahaan memproduksi barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Keseimbangan tercapai ketika total pendapatan rumah tangga sama dengan total pengeluaran untuk konsumsi. Hubungan ini menciptakan siklus ekonomi di mana rumah tangga memperoleh pendapatan dan menggunakan sebagian untuk konsumsi serta menabung. Marginal propensity to consume dan marginal propensity to save mengukur proporsi pendapatan tambahan yang dibelanjakan atau ditabung. Model ini menggambarkan aliran pendapatan dan barang antara kedua sektor, menciptakan keseimbangan ekonomi yang sederhana namun krusial.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.